Bang, kenapa sih merpati saya itu lar sayapnya lepas tetapi tidak beraturan? Nah, di sini saya akan bagikan kenapa merpati kalian itu lar sayapnya ini lepas tidak beraturan. Kebetulan di sini ada contoh juga ya. Nah, bentar saya mau siapin merpati dulu yang lagi giring keras. Mau mengeluarkan merpati yang sedang giring keras nih. Oke. Nih ada sudah wirat. Nanti saya akan bagikan buat teman-teman ya, khususnya yang bertanya nih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Menanyakan kenapa merpati lar saya itu bulunya itu tidak rata lepasnya. Yang di sebelah kanan biasanya 2, nah yang sebelah kirinya 1. Nah, itu ada penyebabnya. Saya akan sedikit bagikan. Nah, saya mau ambil si jambul dulu nih. Apakah merpati jambul ini? Aduh, ini anakan rampok. Kebetulan ada contoh, jadi saya baru bisa buatin video kali ini. Ini permintaannya sudah lama ya. Nah, ini jambul nih, mudah-mudahan giring. Jambul. Oh, belum. Iya. Oke, jambul. Iya. Nah, kan ini udah giring keras nih, tuh. Harusnya nanti setelah bertelur saja ya. Si jambul ini masih agak piikan. Nah, di sini saya akan bagikan mengenai lar sayap. Sembari saya duduk ya, nih. Teman-teman bisa lihat nih, maju dulu. Nah, ini sayapnya nih. Ini kan sayapnya nih full. Bisa dibilang ini lar full nih, teman-teman. Tuh, full, udah full satunya nih. Satunya. Nah, satunya juga bentar. Nah, ini satunya juga sama nih. Ini lepasnya sama. Tumbuhnya juga sama. Untuk merpati ini si jambul nih, lepas sama, tumbuh sama. Kalaupun ada beda ya nggak begitu signifikan, jadi nggak terlalu jauh. Nah, ini nih, oh ini lagi lar full juga nih. Ini ada putra petir lar full. Nah, ini satunya nih. Nah, ini nih, dia udah lepas nih, ini nih bulu baru nih. Ini kan udah lepas nih satu. Nah, sedangkan di sininya belum nih, teman-teman. Tuh, di sininya belum. Nah, belum ada yang lepas. Nah, ini kenapa nih? Tapi kalau ini masih terbilang normal. Kalau ini masih terbilang normal. Nah, kita lihat lagi untuk sebagai contoh atau patokan nih. Nah, ini lepas 2 nih, teman-teman, sama ya. Tuh, ini baru tumbuh 1, 2. Nah, ini yang sebelah kanan atau sebelah kanan saya. Nah, ini untuk sebelah kiri saya juga sama nih, 2 nih, yang ini nih. Tuh. Ya kan? 2. Nah, ini berbarengan. Nah, ini teman-teman ada yang nanya itu, jadi sebelah kanannya sumpamanya 3,
Nah, sebelah kirinya baru satu. Itu kenapa, Bang? Nah, di sini ada nih contoh lagi. Ini nih. Ini kebetulan ada si Prabu merpati yang, nah sini nih teman-teman, ini sangat tidak beraturan. Lihat coba. Ini satu ujung ya. Ini tuh lepas. Nih lihat tuh. Pokoknya ini nggak beraturan, acak-acakan. Nah, satunya coba kita lihat. Apakah ini lebih parah lagi nih, teman-teman. Tuh, ya kan? Ini lebih parah lagi nih, bahkan baru tumbuh nggak sama. Kenapa sih, Bang? Harus sama karena kalau merpati yang dilatih itu ya memang harus sama, teman-teman. Jadi nanti biar pas larful itu bulunya jadi udah ada semua. Baik yang kanan ataupun bulu ular yang kirinya jadi udah full, itu terbangnya insya Allah maksimal. Kalau kayak gini kan kita nunggu ini dulu nih. Nunggu ininya tumbuh dulu tuh. Coba bayangkan kalau merpati terbang dengan sayapan kayak gini. Nah, kan? Oke, di sini saya akan jelaskan penyebabnya dan terus cara mengatasinya gimana. Oke, yang pertama, kalau teman-teman punya merpati yang seperti ini, sebelah kanan dan sebelah kiri itu tumbuh atau lepasnya tidak beraturan, itu biasanya terjadi karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa, Bang? Penyebabnya itu jadi ketika merpatinya sedang mabung atau rontok bulu atau mounting. Ini para penghobi kebanyakan melatihnya. Nah, di video-video saya sebelumnya itu merpati yang sedang mabung atau sedang molting itu usahakan diistirahatkan. Jangan dimainkan, apalagi dilatih. Nah, bahayanya berdampak seperti ini. Ini saya tahu nih, sebelum ini di pemilik awalnya dari piyik. Nah, dari piyik kan itu dilatih. Terus adanya proses mounting pertama atau mabung pertama. Nah, orang tersebut nih, penghobi yang pemilik awal ini, dia tetap memainkan merpatinya. Walaupun ini bulunya pada lepas, tetap memaksakan. Nah, itu bahayanya, jadi dampak jangka panjangnya. Makanya di video saya itu sebelumnya saya melarang keras melatih merpati yang sedang mabung. Kenapa? Karena ya seperti ini. Nah, terus juga penyebab lain dari lar sayap yang seperti ini yang tidak beraturan itu bisa jadi karena patah, karena oleh manusia kecabut atau gimana. Biasanya patah terus dicabut sehingga mengakibatkan bulunya itu nggak rata. Ada yang lepas, ada yang baru tumbuh. Jadi sepertinya nggak rata aja, kanan kiri itu nggak rata atau jomplang. Tapi biasanya itu terjadi karena teman-teman memainkan merpati yang sedang mabung atau sedang mounting. Merpati yang sedang mabung atau sedang mounting itu biasanya membutuhkan nutrisi yang sangat banyak untuk proses pembentukan bulu baru. Tetapi kalau teman-teman memainkan, maka nutrisi yang diserap oleh si merpati itu bukannya untuk pertumbuhan bulu, tetapi untuk menghasilkan energi atau tenaga. Nah, itulah yang jadi salah satu penyebab atau faktor merpati kalian itu nanti bakalan ke depannya itu jadi seperti ini. Jadi saya sarankan untuk merpati yang sedang mabung atau sedang mounting, baik mounting pertama atau mounting kedua, usahakan merpatinya diistirahatkan terlebih dahulu. Jadi sabar. Poin penting dalam bermain merpati itu ketika mabung, gimana kita merawat merpatinya dengan baik, gimana nanti setelah mounting itu selesai, apakah kinerjanya semakin membaik atau bahkan menurun. Nah, jadi kalau teman-teman pandai dalam merawat merpati yang sedang mabung itu biasanya kinerjanya akan meningkat. Tetapi sebaliknya, jika teman-teman merawat merpatinya kurang baik atau kurang maksimal, biasanya kinerja atau performa ke depannya itu akan menurun. Terus yang kedua, biasanya itu merpati yang sudah punya anak atau memiliki anak, usianya sudah terlalu tua ya. Ada lagi merpati saya, cuman merpatinya lagi lepas, mau saya ambil, cuman merpatinya lagi lepas, jadi nggak bisa saya kasih tahu ke teman-teman. Terus yang kedua, biasanya itu merpati yang demikian, lar sayapnya nggak imbang, itu biasanya terjadi karena kurangnya lemak atau nutrisi ketika proses pertumbuhan bulu. Jadi kembali lagi ketika mounting pun atau mabung, kita harus merawat dan menjaganya. Merpati saya ini ketika mabung atau mounting ini saya nggak memainkannya, tetapi merpati saya ini bulunya seperti itu, Bang. Jadi yang kanannya 4,
yang kirinya 3 ataupun 2 atau sebaliknya. Itu kenapa bang? Nah kemungkinan itu juga sama teman-teman, kurangnya nutrisi tambahan. Jadi merpati yang kita mainkan itu memang harus kita beri nutrisi tambahan. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar memainkan terus merawatnya biasa saja seperti ya merpati pada umumnya yang kita pelihara yang tidak kita latih, yaitu alhasil seperti itu. Nah caranya gimana bang? Kalau saya sudah terlanjur nih bang, merpati saya ketika mabung saya mainkan. Nah ini ada tips dari saya. Ini sebelum terkena telo ya, yang ini sudah tadinya udah normal. Memang ini udah yang kedua kalinya teman-teman. Merpati saya lepas larnya ini tidak beraturan. Ini udah yang kedua kali. Ini yang kedua nih. Waktu yang pertama itu jadi gini teman-teman. Ceritanya tuh ini merpati pernah juara nih di pemilik awal. Nah terus mabung. Nah pemilik awal ini nggak sabar menunggu merpati ini mabung. Nah terus juga ada kebutuhan mendadak, jadi dijual kepada saya. Nah terus saya beli dalam keadaan bulu seperti ini, rusak. Nah teman-teman bisa cek video sebelumnya ya, 5 bulan yang lalu itu. Ini udah saya rapikan kembali. Nah ini terjadi lagi pas ini terkena musibah, jadi ini terkena telo teman-teman. Jadi saya nggak fokus ke bulu, saya fokusnya ke penyembuhan telonya dulu. Jadi terjadilah seperti ini lagi. Ini kesalahannya dari awal teman-teman. Jadi ketika posisi mabung atau ambrol ini dilatih atau tetap dimainkan tanpa istirahat. Nah istirahatnya itu hanya mengerami telur. Jadi setiap merpati itu wajib istirahat. Gimana caranya untuk mengistirahatkan merpati dalam waktu singkat, terus mengistirahatkan merpati dalam waktu panjang. Nah itu ada step by stepnya, teman-teman tinggal cek saja videonya. Nah untuk menanganinya gimana bang? Nah ini kan sudah terjadi lagi nih yang kedua kali. Nah jadi teman-teman kalau punya merpati seperti ini, usahakan sering-sering dikasih minyak ikan. Nah minyak ikan ini bagus sekali untuk pertumbuhan si merpati. Lah bang, ini kan merpatinya lagi begini bang, kok dikasih minyak ikan nanti nambah kuat? Enggak teman-teman. Jadi kalau minyak ikan itu fungsinya banyak. Nanti dia bisa melepaskan bulu-bulu yang sudah tua. Jadi ada beberapa merpati itu memang lepas larnya itu lama ada. Nah berikut merpati ini lepas larnya itu lama. Nah ke ujung sininya pun memang lama nih untuk merpati ini. Lama lepas. Nah ketika teman-teman sudah mengetahui merpati yang ibaratnya lama lepas, harus rutin memberi minyak ikan. Berapa kali bang? Jadi kalau teman-teman pengen caranya itu cepat, jadi sehari itu 2 butir minyak ikan nih untuk merpati yang seperti ini. Nanti teman-teman jangan heran dan jangan takut atau khawatir ya. Nanti biasanya 1 minggu kalau teman-teman rutin memberi minyak ikan sehari 2 kali, itu biasanya bulu-bulunya nanti pada lepas teman-teman. Jadi ada bulu-bulu tua, bulu-bulu mati itu pada lepas dengan sendirinya. Nanti biasanya akan menyamakan. Nah ini kan ketinggalan nih. Ini 1, 2, 3, ini 6, sisa 6 berarti 1, 2, nah ini udah 5. Terus ini baru tumbuh. Nah ini baru tumbuh. Ininya sedangkan ini udah panjang-panjang segini. Oh, kan ini bingung. Nanti dengan kita rutin memberikan minyak ikan setiap hari 2 butir. Nah insya Allah ini bulu-bulu yang mati itu akan cepat lepas. Minyak ikan juga untuk mempercepat prosesnya mabung atau mounting. Ada juga sih bahan yang untuk ngerontokin bulu, cuman saya tidak menyarankan. Ini masih mending kalian itu memakai minyak ikan, karena saya sudah pernah mempraktekkan ke merpati saya. Kalau merpati yang sudah demikian, yang ketika mounting atau mabung kita latih, ya bakalan terjadi seperti itu lagi kalau kita tidak merawatnya dengan benar lagi. Apalagi kesalahannya setelah udah kayak gini kan biasanya teman-teman ini frustasi atau stres. Waduh ini sayapnya kok nggak selalu berbarengan. Teman-teman pasti menunggu sayapnya itu full atau terisi dengan sempurna, tetapi nggak pernah dapat. Sampai akhirnya teman-teman terpaksa untuk melolohkannya. Nah kalau sampai terjadi melolohkan merpatinya dalam keadaan seperti itu, ya alhasil nanti merpatinya bakalan susah lagi untuk dibenerin sayapnya.
paling nanti diistirahatkan dulu atau dijadikan indukan. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini, cara mengadopsi merpati yang lepas tidak beraturan atau tumbuh tidak beraturan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.